Dahulu sekolah-sekolah Islam itu tidak disebut sebagai sekolah Islam, tetapi memang sudah menjadi sekolah, tapi tidak dilabeli Islam. Seperti contoh misalkan ketika berdirinya Al-Azhar pada abad ketiga Hijriah di Mesir, itu tidak disebut sebagai Universitas Islam Al-Azhar, tetapi hanya dinamakan Universitas Al-Azhar saja. Nah, kenapa begitu? Karena memang proses sekularisasi pada masa itu tidak terjadi. Namun, berjalannya waktu sampai ketika keruntuhan peradaban Islam atau khilafah Islam, maka bergeser semuanya. Terjadilah sekularisasi. Lalu kemudian termasuk penjajahan-penjajahan yang masuk ke negeri-negeri Muslim, termasuk Indonesia. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda dalam waktu yang cukup lama, maka proses pendidikan Islam sangatlah minim. Sehingga para intelektual Muslim berpikir bagaimana caranya agar Islam bisa dipelajari di sekolah-sekolah. Nah, maka dari itu, lahirnya proses pendidikan Islam atau sekolah-sekolah Islam di Indonesia itu karena datangnya atau pulangnya haji-haji yang bermukim di Mekah, termasuk ulama-ulama yang belajar di Mesir. Nah, kemudian mereka mengembangkan ajaran Islam atau mendirikan sekolah-sekolah Islam. Seperti misalkan Muhammadiyah yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu berdiri pada tahun 1912. Maka Muhammadiyah memulai gerakannya dengan pendidikan. Maka sampai hari ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Termasuk juga pada tahun 1926, NU atau Nahdlatul Ulama itu berdiri, lalu kemudian NU dengan gerakan memurnikan Islam, itu memulai juga dengan sekolah-sekolah pesantren-pesantren di Jawa. Sehingga pesantren-pesantren dengan corak Nahdlatul Ulama itu berkembang di Indonesia. Nah, di Sumatera Barat juga ada sekolah Islam yang didirikan oleh salah seorang ulama besar di Padang Panjang bernama Zainuddin Labaik Indonesia, kakak daripada Siti Rahmah Indonesia. Nah, beliau mendirikan Diniyah School pada tahun 1915. Kemudian pada tahun 1923, setelah Zainuddin Labaik Indonesia meninggal, kemudian dilanjutkan oleh adik beliau bernama Siti Rahmah Indonesia. Nah, pendidikan ini atau sekolah ini disebut dinamakan dengan Diniyah Putri. Salah satu sekolah pertama yang khusus menerima santriwati wanita semua, tidak ada santri laki-laki. Kemudian Diniyah Putri berkembang, bahkan memiliki murid yang banyak, tidak hanya dari Nusantara, dari Indonesia, termasuk dari negeri jiran Malaysia. Di Bukit Tinggi, termasuk juga ada sekolah yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, termasuk yang juga didirikan oleh Syekh Ibrahim Musa Parabe. Nah, dan sekolah-sekolah ini mengajarkan Islam, mengajarkan ilmu pengetahuan agar santri-santri tidak hanya cerdas dari sisi keilmuan Islam, tapi mereka cerdas secara intelektual. Nah, kalau sebelumnya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia itu tidak dilabeli sekolah, tapi orang-orang belajar di surau. Kalau di Minangkabau itu di surau, kemudian di Jawa itu sudah ada pesantren-pesantren kalong, bahkan di masjid-masjid. Nah, kita bisa melihat bagaimana sejarah perkembangan Islam di Nusantara.